A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini saya sudah membawakan 3 pertanyaan yang akan saya jawab ya. Insya Allah, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Yang pertama ini pertanyaan dari Mbak Latifah yang kemarin sempat bertanya. Beliau ada bertanya lagi kembali. Seperti ini. Umi, saya mau tanya lagi. Tapi maaf Umi, sebelumnya bukannya mau riak atau gimana. Gini Umi, kalau lagi haid sebagai ganti sholat tahajud, saya jam 3 bangun. Cuma baca wirid-wirid. Dan itu saya bacanya bangun tidur. Gak ke kamar mandi dulu, langsung tawasul dulu, setelah itu baru baca wirid lainnya. Gimana itu Umi? Apa boleh? Terima kasih. Oke, sebaiknya panjenengan paling tidak cuci tangan dulu gitu. Duduk ya, setelah duduk menghilangkan rasa kantuk, cuci tangan dulu. Itu sunnahnya Rasulullah gitu kan. Karena kita tidak pernah tahu tangan kita tadi malam itu singgah kemana saja selama kita tidur gitu ya. Paling tidak cuci tangan, kumur-kumur, baru panjenengan baca wirid-wirid tersebut. Kalau kita sudah terbiasa dengan bangun tahajud, walaupun kondisi kita sakit atau kondisi kita sedang haid berhalangan ya untuk akhwat, kita tetap akan dibangunkan oleh Allah jam segitu. Artinya apa? Kalau kita dibangunkan oleh Allah jam segitu, Allah menghendaki kita untuk terus menjalankan amalan wirid kita, untuk terus mendekatkan diri kepadanya, berduaan dengannya gitu kan. Karena setiap sepertiga malam sebelum haid kita selalu berduaan dengan Rabb kita gitu. Dan Allah rindu itu, makanya dibangunkan. Jadi jangan ditinggalkan, cuma itu tadi, ikuti sunnahnya Rasulullah. Paling tidak panjenengan cuci tangan dulu, kumur-kumur. Oke, yang selanjutnya ini dari sahabat kita juga ya, sobat winner di kolom komentar. Yang pertama ini dari Mbak Wuri Andayani ya kali ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun doanya, doa yang sama buat panjenengan juga. Umi, bagaimana caranya taubat dari riba? Sedang untuk melunasi hutang riba tidak ada uangnya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Tobat. Masalah panjenengan belum bisa bayar utang itu urusan lain. Jangan, ini kayak nawar nih.
Sedangkan untuk bayarnya belum ada uang. Nggak ada uang itu urusan panjenengan dengan robnya panjenengan. Panjenengan mau minta nggak pada yang maha kaya gitu kan. Tetapi urusan dosa panjenengan, dosa riba tetap dosa. Yang harus segera mohon ampun. Dosa riba itu dimasukkan dalam kategori 10 dosa besar. Ini nggak sepele loh ya, nggak main-main loh ya. Nggak bayang-bayang kalau orang Jawa bilang ya. Jadi ini bukan dosa sepele kecil gitu ya, meskipun tidak ada dosa sepele ya, tapi ini kategorinya termasuk dosa besar. Kalau panjenengan nggak segera bertaubat ya, jangan berharap pintu kemudahan Allah bukakan gitu. Nah tadi juga ada di UCR bertanya terkait dengan tolong diajarkan kepada saya Umi tata cara tobatan nasuha. Nah tobatan nasuha itu artinya apa? Kita pertama menyadari dulu, itu tuh dosa besar. Yang kalau saya tidak segera memohon ampun kepada Allah, Allah tidak akan ampuni, rahmatnya Allah tidak akan turun, ridhonya Allah tidak akan turun, sehingga kehidupan aku selanjutnya pun akan susah, akan suram. Karena apa? Yang kita butuhkan dalam hidup kita itu hanyalah rahmatnya Allah. Itulah kenapa negara kita merdeka juga apa? Berkat rahmat. Ya kan, berkat rahmat kan. Nah itu yang kita butuhkan juga itu dalam hidup kita. Apalagi kita semuanya yang sedang-sedang di masa-masa terpuruk ini. Misalnya terlilit hutang panjenengan, hutangnya riba lagi, dan panjenengan nggak sadar juga itu dosa besar. Nah itu yang salah. Kalau sudah sadar, oh saya sudah melakukan dosa besar bernama riba, tobatan nasuha. Tobatan nasuha itu pertama menyadari dulu, oh saya ini melakukan dosa besar. Yang kedua berarti saya harus mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga apa? Saya niat tidak akan pernah sentuh kembali dia dalam keadaan apapun, sesulit apapun. Tidak akan pernah mengulangi lagi. Berjanji dalam hati sungguh-sungguh tidak akan pernah mengulangi lagi. Tidak akan pernah menyentuh lagi. Memohon ampun kepadanya gitu. Itu yang pertama. Namanya nasuha ya, tobatan nasuha. Nggak akan nyentuh lagi. Kalau misalnya punya niatan, ya Allah, ampuni dosa-dosa ribaku ya Rob. Tapi tiba-tiba datang tuh, koperasi datang nawarin pinjaman, bank datang nawarin pinjaman, rentenir datang nawarin pinjaman, pinjol datang SMS pinjaman. Panjenengan ambil, berarti bukan tobatan nasuha. Tobatan nasuha itu udah nggak mau sentuh-sentuh lagi karena udah tahu itu dosa besar gitu. Panjenengan lakukan itu sholat taubat dulu. Sebelumnya panjenengan mandi taubat dulu. Mandi taubat gimana Umi? Ya seperti kita mandi junub itu seperti itu tuh, cuma niatnya lain. Panjenengan searching saja, niatnya seperti apa? Karena saya belum sempat ini tuliskan, saya nggak tahu editor saya akan tuliskan apa enggak. Ya kalau tidak dituliskan, panjenengan cari searching niat mandi taubat. Setelah mandi taubat, ya kan? Setelah mandi taubat panjenengan lakukan sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu, setelah selesai sholat taubatnya, panjenengan mohon ampunlah sebanyak-banyaknya dengan membaca istighfar atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nanti bertanya lagi pasti, istighfarnya yang mana Umi? Terserah. Mau astagfirullah atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar, boleh, silakan panjenengan. Mau yang mana? Mohonlah ampun kepada Allah. Perkara panjenengan belum bayar utangnya, uang dari mana? Urusan Allah, gitu kan? Kalau panjenengan sudah mau memohon ampun kepada Allah, barulah panjenengan minta kepada Allah, lunaskan hutang-hutangku ya Rob. Seperti itu. Jangan mau bernegosiasi sama Allah. Ya Allah, saya mau sholat taubat, saya mau tobatan nasuha, asal hutang saya sudah lunas. Ya kapan gitu lunasnya? Jadi minta maaf dulu, mohon ampun dulu. Kalau kita udah tahu salah, udahlah mohon ampun gitu kan. Apalagi sama Rob kita, sama manusia aja. Ya, kadang kita nggak salah, kita minta maaf gitu kan. Apalagi kita salah, apalagi ini kepada Rob kita, pencipta kita, yang sudah jelas-jelas memberikan larangan dosa riba. Jangan sentuh riba, itu menyengsarakan dunia dan akhirat. Tapi masih saja nyemplung ke situ, ya kan? Kalau panjenengan masih tidak percaya, coba aja nanti misalnya ada tiba-tiba datang perbankan menawarkan pinjaman dengan bunga ringan, panjenengan di ACC 100 juta untuk menutupkan hutang yang lama, akan makin sengsara, nggak akan ada berkahnya. Tanyalah ribuan sobat winner, ya kan? Yang sudah merasakan itu, semua mengaku rata-rata sama.
ya. Tidak ada keberkahan ketika kita menyentuh riba, ya. Saya harap juga Ibu Erleni UCR nonton video ini, ya kan? Saya sudah jelaskan dengan detail itu sebetulnya kalau panjenengan pahami ya bahasa saya, tapi niatnya panjenengan cari ya. Ini yang selanjutnya yang terakhir dari Mbak Dwi Trisna, beliau juga UCR juga. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya mau tanya, ketika kita sedang kecewa sama seseorang, tapi kita masih bisa baik sama dia, sudah memaafkan kesalahannya meskipun dia tidak minta maaf, sudah ikhlas dengan apa yang terjadi, tapi saya masih nangis ketika ingat. Tapi di dalam hati benar-benar tidak ada rasa dendam dan benci. Ketika mengadu kepada Allah dengan mendoakan yang baik-baik untuknya, yang ingin saya tanyakan, apakah belum bisa dikatakan ikhlas jika saya masih menangis? Saya turuti saja kalau ingin nangis, karena dengan menangis dan mengadu sama Allah rasanya hati lega. Terima kasih jawabannya Umi, semoga Umi sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di awal panjenengan mengaku sudah nggak dendam, sudah memaafkan, sudah nggak benci. Artinya panjenengan sudah ikhlas. Perkara panjenengan menangis itu, yang namanya hati pernah terluka, mungkin pernah dibully, pernah dihina, pernah dicemooh, pernah dicaci maki, pernah digunjing, ya kan? Seperti yang pernah saya alami. Hati kadang menangis, ya Allah, gitu kan. Nangisnya kadang mikirnya, kok ya ada orang tega seperti itu. Atau kadang nangisnya, kalau saya kadang nangisnya, ya Allah, mungkin kalau bukan karena dicemooh oleh beliau, mungkin gak seperti sekarang hamba menjadi pribadi yang kuat. Nangis saya lebih pada bersyukur gitu kan. Jadi saya gak tahu nangisnya panjenengan karena apa. Insya Allah kalau hati panjenengan sudah ikhlas memaafkan beliau, ya sudah ikhlas gitu. Yang terpenting latih terus hati panjenengan untuk mendoakan beliau. Doakan terus yang baik-baik, yang baik-baik, yang baik-baik. Karena doa panjenengan tadi itu untuk beliau yang sudah jahat akan kembali kepada diri panjenengan gitu. Dan juga insya Allah akan dikabulkan Allah sehingga beliau yang tadinya zalim menjadi baik. Bukan gak mungkin nanti setelah beliau menyadari, disentuh hatinya dengan hidayahnya Allah, beliau akan minta maaf sama panjenengan. Gitu, ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu video kali ini. Buat panjenengan semuanya masih memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Begitu juga untuk saran, kritik, masukan. Saya akan sangat berterima kasih kepada panjenengan semuanya jika menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang baik dan santun, ya. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.